Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala TK Pertiwi 1 Jembangan, beliau Pak Supeno, yang kami hormati segenap Dewan Guru TK Pertiwi 1 Jembangan, beliau Ibu Eni Hartati, Ibu Anggit, dan Ibu Titin. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul bermuasalah dalam komunitas belajar sekolah. Alhamdulillah hari ini tanpa ada alang suatu apapun. Kedua, salawat dan salam marilah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya untuk memenuhi undangan kami untuk mengikuti diseminasi nanti. Dan yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mengganggu waktu untuk kegiatan yang lain. Langsung saja di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut untuk unggahan tugas dari kami. Perlu diketahui Bapak Ibu, kami mengikuti program peningkatan kompetensi guru PJOK Kabupaten Banjarnegara untuk angkatan yang kedua. Dan untuk kali ini kami melaksanakan tugas untuk yang terakhir, yaitu tentang RTL merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini kami akan mendiseminasikan ke teman-teman semuanya untuk rancangan proyek saya, yaitu yang berjudul Senam Sehat Ceria TK Pertiwi 1 Jembangan. Nah, di sini kami mengambil latar belakang untuk program kita nantinya, bahwa di TK Pertiwi 1 Jembangan ini masih terdapat beberapa siswa yang memiliki keterlambatan kemandirian. Oleh karena itu, kami membuat program yang akan membangkitkan kemandirian, yaitu kami mengambilnya Senam Sehat Ceria. Senam ini adalah kegiatan yang bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik anak seperti kekuatan tubuh, koordinasi anggota gerak, keseimbangan, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan motorik. Senam ini juga dapat mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, kebersamaan, dan rasa percaya diri. Dan nantinya dalam pembelajaran senam ini, guru dapat memperhatikan setiap gerakan anak dengan mencontohkan berulang-ulang dan dapat membimbingnya. Adapun tujuan dari program ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa senam ini meningkatkan perkembangan sosial emosional. Di antaranya anak bisa percaya diri, keaktifan siswa dapat terlihat, dan kemandiriannya juga nanti mudah-mudahan bisa terlihat. Yang kedua yaitu meningkatkan perkembangan kognitif pada peserta didik. Di sini kita akan mengenalkan tentang numerasi. Nanti dalam senam kan ada hitungannya. Nah, di situ anak-anak bisa belajar tentang numerasi, berhitung dari 1 sampai 10 untuk setiap gerakannya. Yang selanjutnya dapat meningkatkan daya ingat. Dan selanjutnya untuk tujuan program ini mudah-mudahan bisa meningkatkan perkembangan fisik motorik anak, yaitu tentang kelincahan, kekuatan otot tangan dan kaki. Selanjutnya adalah capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tujuan yang tadi sudah kami paparkan. Di antaranya yang pertama adalah capaian pembelajaran. Nantinya peserta didik mampu menguasai dan mengembangkan sosial emosional dalam beradaptasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan kognitif dengan baik. Dan selanjutnya, peserta didik mampu mengembangkan fisik motorik kasar maupun motorik halusnya dalam wujud keluasan dan kelincahan dalam kegiatan senam. Adapun langkah-langkah dalam pembahasan
program ini. Yang pertama yaitu nanti sebelum pelaksanaan kita adakan pembahasan dalam technical meeting dalam kelompok. Terus latihan dalam kelompok nanti ini ada latihan per kelas, dari kelas A sendiri, kelas B sendiri, sebelum nanti digabung untuk jadi satu kegiatan. Selanjutnya sebelum kegiatan dilaksanakan kita menganalisisnya dulu bersama-sama dalam komunitas belajar sekolah kita. Dan selanjutnya penyelenggaraan senam sehat ceria yang menekankan pada kemandirian dan perkembangan fisik motorik. Nah, di sini nanti dalam penyelenggaraan kita bisa bersama-sama, kita berkolaborasi, bisa antar kombel kita dan nanti anak-anak, dan dimungkinkan di sini juga bisa melibatkan orang tua siswa. Dan selanjutnya pemberian peran, dan terakhir adalah evaluasi. Dan peran sendiri itu nantinya guru bisa menjadi peserta, bisa menjadi pelatih, dan menjadi manajer. Nanti untuk guru ini kita bergantian, saling bergantian. Misalnya seperti Bu Tati, Bu Anggit, Bu Titin, dan saya sendiri bisa menjadi pelatih maupun manajer. Jadi kita nanti rolling. Jadinya kita nanti ada saling bisa memberikan pelatihan ke anak-anak kita. Jadi tidak hanya saya, misalnya Bu Anggit juga bisa, Bu Titin bisa, dan Bu Tati bisa. Atau mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah juga bisa terlibat di sini. Dan untuk peserta didik nantinya bisa menjadi peserta, bisa menjadi pelatih, dan nantinya dimungkinkan ketika anak ada yang sudah pintar, ada yang sudah hafal, bisa jadi manajer untuk anak-anak yang lain. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kita. Nah, nantinya setelah kita melakukan langkah-langkah pelaksanaan penentuan peran, nah sekarang adalah pelaksanaan kegiatan senam bersama yang dapat dilakukan sesuai jadwal yang sudah kita sepakati, yaitu setiap hari Sabtu atau hari-hari spesial. Misalnya ketika hari kemerdekaan 17 Agustus, nanti kita juga bisa menyelenggarakan senam secara massal. Dan hari-hari olahraga nasional seperti yang dulu kita sudah pernah lakukan, itu ada senam massal beserta dengan wali murid. Nah, nanti di sini kita bisa laksanakan untuk semua warga sekolah bisa terlibat di dalamnya. Untuk selanjutnya, pelaksanaan senam sehat ceria ini juga melibatkan seluruh peserta didik, guru atau warga sekolah di TK Pertiwi 1 Jembangan. Nah, nanti kita bisa rencanakan sematang mungkin sehingga pelaksanaan senam sehat ceria ini bisa berjalan dari peserta didiknya, dari gurunya, dan dari warga sekolah lain, misalnya dari orang tua atau mungkin yang mau ikut. Ya. Selanjutnya senam sehat ceria juga, nah di sini terlibatan orang tua terlihat, bisa ikut senam dalam kegiatan tersebut. Nah, nantinya di sini wali murid juga kita ikut sertakan dalam latihan juga bisa, misalnya ada wali murid yang bersedia untuk menjadi pelatih juga bisa kita libatkan di sini. Selanjutnya kegiatan senam akan dipimpin oleh guru TK Pertiwi 1 Jembangan secara bergantian. Nah, nanti Bu Anggit, Bu Titin, Bu Eni bisa di dalamnya. Makanya semuanya kita harus menguasai semuanya. Jadinya nanti kita bisa bergantian. Jadi kita bisa kolaborasi dengan matang di dalam kegiatan ini. Dan dalam pengambilan program ini saya itu melihat beberapa potensi atau aset yang kita miliki. Nah, di TK Pertiwi 1 Jembangan ini sudah meliputi 7 aset sudah kita miliki semuanya, sehingga sebenarnya kita itu mudah dalam melaksanakan semua program, tergantung kita bisa memanfaatkan semua aset ini atau tidak. Nah, untuk aset-aset yang ada di sekolah kita itu sudah semuanya bisa terpenuhi. Di antaranya yang pertama yaitu aset manusia. Kita memiliki guru-guru yang berkompeten semuanya, ijazahnya sudah S1 semuanya, dan sudah mempunyai kompetensi semua. Jadi tidak ada kurangannya di sini untuk aset manusia, dari gurunya, dari kepala sekolahnya, dari murid-muridnya, dan orang tua yang terlibat di dalamnya. Orang-orang tua di sini, wali murid di sini semuanya juga sudah berpengalaman dan sudah bisa kita libatkan untuk kegiatan tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu aset fisik.
Aset fisik ini meliputi perlengkapan, yaitu seperti sound system untuk musiknya, laptop nanti kita untuk bisa mengunggah ke YouTube atau ke IG dan sebagainya. Nah, jika kita juga memiliki internet. Nah, di sini untuk aset fisik ini kita semuanya sudah memiliki. Jadi tidak ada yang kita ragukan lagi. Untuk yang ketiga yaitu aset lingkungan. Untuk aset lingkungan sendiri kita yang pertama yang milik kita sendiri adalah halaman sekolah. Namun kita juga bisa meminjam lapangan milik desa karena kita aset lingkungan kita itu sudah terpenuhi. Ada gor yang di bawah itu milik perorangan dan ada lapangan desa juga bisa kita manfaatkan. Kita bisa nanti berkolaborasi dengan desa maupun masyarakat yang ada. Namun untuk yang di TK sendiri adalah kita mempunyai halaman sekolah. Nanti untuk yang utama adalah kita mengadakan kegiatan senam tersebut di halaman sekolah. Jadi ini aset lingkungan. Untuk selanjutnya aset finansial. Nah, untuk membiayai semua kegiatan tersebut kita bisa mengambil dari dana BOSP yang sudah biasa kita terima. Ini dari untuk pengadaan sarana prasarananya, untuk pelatihannya mungkin membiayai latihan dan sebagainya. Ini kita mengambil dana BOSP yang sudah kita terima. Terus untuk selanjutnya aset sosial. Kita memiliki masyarakat yang sangat mendukung dengan adanya kegiatan yang ada di TK Pertiwi 1 Jembangan. Ini alhamdulillah sekali kita berada di lingkungan masyarakat yang luar biasa baiknya. Untuk semua kegiatan yang ada di TK semua mereka mendukung, dan teman-teman yang di dalamnya saling menghargai dan saling mendukung setiap kegiatan. Selanjutnya adalah aset politik. Nah, kebijakan kepala sekolah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Insya Allah di sini Bapak Kepala Sekolah setuju ya Pak? Alhamdulillah, berarti di sini terpenuhi untuk aset politiknya. Dan aset agama dan budaya. Nah, ini mengenai aturan yang ada di sekolah kita, yang terutama adalah aturan berpakaian. Berpakaian misalnya dalam olahraga berarti memakai pakaian olahraga sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Dan berdoa sebelum kegiatan ini menyangkut agama ya. Kita sudah sering lakukan ketika melakukan setiap kegiatan tentunya ada berdoa. Saling menjaga kebersihan. Kita juga sudah ajarkan ke anak-anak kita untuk saling menjaga kebersihan lingkungan. Yang terutama adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan, saling menjaga kebersihan di kelas, di luar kelas, dan dimanapun anak-anak berada. Selanjutnya saling menyayangi dan menghormati sesama. Insya Allah ketujuh aset ini sudah kita miliki semuanya, sehingga saya munculkan di sini untuk mendukung program RTL saya tersebut. Nah, selanjutnya rencana evaluasi. Nah, untuk rencana evaluasi ini bisa dari peserta didik dan dari kitanya. Dari peserta didik nantinya bisa mengevaluasi kegiatan tersebut, dan setiap peserta didik bisa merefleksikan diri tentang apa yang mereka peroleh dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, nanti setelah anak-anak melakukan kegiatan senam, anak-anak bisa melakukan refleksi dan mengevaluasi apakah tadi senamnya sudah bagus, sudah berjalan dengan lancar atau belum. Nah, nanti di sini bisa anak-anak melakukan sendiri. Terus adanya umpan balik. Nah, nanti umpan balik peserta didik kita suruh untuk memilih karakter atau stiker emotion yang sudah disediakan oleh pendidik sebagai ungkapan rasa setelah mereka melakukan kegiatan. Kita nanti bisa sediakan macam-macam stiker emotion. Nah, nanti anak-anak kita beri kesempatan untuk mengambil stiker emotion tersebut dengan perasaannya. Setelah senam, anak-anak apakah bahagia, apakah sedih, apakah marah, atau malah mereka tidak semangat. Dan nanti kita bisa membuat stiker emotion ini dalam kelompok komunitas belajar kita ya. Nanti Bu Angget, ada Bu Titin, Bu Tati bisa membuatnya bersama-sama dengan kita. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Nah, setelah kita mengadakan kegiatan senam nanti, saya akan melakukan wawancara dengan peserta didik dan pendidik. Nanti untuk mengetahui apakah kegiatan senam itu berhasil atau tidaknya, kita akan melakukan wawancara dengan anak. Nah, misalnya
bagaimana kegiatan senamnya, menyenangkan apa tidak, menarik apa tidak, waktunya kira-kira sudah efisien apa belum, dan mungkin ada masukan dari anak atau dari panjenengan semua tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan nanti. Apakah perlu ada evaluasi yang lebih lanjut misalnya, atau ada masukan dari jenengan tentang pelaksanaan itu supaya lebih bagus lagi, supaya lebih semarak lagi seperti apa. Nah, nanti di sini kita akan mengadakan untuk pengumpulan informasi. Selanjutnya adalah survei untuk mendapatkan pendapat dan saran dari rekan sejawat. Nanti ada angket untuk diisi dari pelaksanaan senam tersebut. Nanti kita bersama-sama bisa membuatnya. Selanjutnya adalah refleksi pilihan stiker emotion dari peserta didik tentang perasaan mereka. Nah, setelah anak-anak nanti memilih stiker emotion yang sudah kita siapkan, nah kita nanti pilih mana dikelompokkan, mana yang stiker emotionnya bahagia, ada berapa anak, apakah ada yang stiker emotionnya yang sedih, atau ada yang marah. Nah, nanti kita kumpulkan, misalnya kelompokan berapa yang senang, ada berapa anak, ada yang marah berapa anak, ada yang misalnya bahagia berapa anak. Nah, nanti dari situ kelihatan apakah senam tersebut kira-kira membuat anak bahagia atau malah membuat anak-anak merasa kurang bahagia. Nah, di situ kita refleksikan bersama di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah mencari bahan referensi tentang senam yang mudah diikuti oleh anak TK, seperti mengikuti pelatihan atau di YouTube. Nanti kita bersama-sama bisa mencari referensi dari senam mana yang kira-kira itu pas untuk anak-anak TK, yang pas waktunya, yang menarik, dan mungkin yang disukai oleh anak-anak. Nantinya kita di sini bersama-sama bisa belajar dari YouTube atau dari pelatihan-pelatihan. Karena di sini sekarang kan sudah banyak sekali di YouTube itu tentang senam untuk anak-anak. Nanti mana yang sesuai untuk anak-anak kita, nah kita nanti bisa bersama-sama mencari ya. Itu Bu Angget yang senang buka-buka YouTube nanti bisa cari referensi ya. Nah, di situ nanti. Atau Bu Tati di Facebook, mungkin yang punya Facebook bisa nanti bisa mencari senam yang pas untuk anak-anak nanti. Dan ketika kita membuat sebuah program, tentunya banyak sekali tantangan. Nah, tentunya tidak mungkin sebuah program itu akan berjalan mulus begitu saja. Namun biasanya banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Nah, kemungkinan tantangan yang mungkin muncul dalam program yang sudah saya aturkan di depan. Yang pertama, kemungkinan ada antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Di sini kurang bersemangat, antusiasnya agak kurang. Mungkin ada anak yang males guru kalau senam, sebel ada kegiatan senam dan sebagainya. Mungkin ada anak-anak yang seperti itu. Tapi ada anak juga mungkin yang senang ketika ada senam. Tapi juga mungkin ada anak yang kurang dengan kegiatan senam. Karena saya senangnya lari Bu Guru, main bola dan sebagainya. Nah, mungkin di sini akan muncul. Mungkin muncul antusias peserta didik yang kurang saat mengikuti serangkaian kegiatan dari awal sampai akhirnya. Untuk yang pertama ini solusinya, kita bisa memberikan motivasi dan pemahaman penuh tentang kegiatan pentingnya senam sehat ceria untuk peserta didiknya. Kita harus bisa memberikan pandangan, memberikan pemahaman ke anak-anak kita bahwa senam itu penting loh, senam itu untuk kesehatan kita, untuk kebugaran kita. Nah, jadinya nanti anak-anak yang tadinya tidak tertarik, selanjutnya bisa nanti di sini merasa enjoy, merasa nyaman, malah mereka akan meminta terus senam. Kalau tidak senam mereka ada yang kurang. Nah, tugas kita adalah di sini nantinya memberikan pemahaman dan motivasi penuh ke anak supaya nantinya anak-anak merasa senang dalam kegiatan senam ini, merasa nyaman di situ, merasa bahwa senam itu kebutuhan kita juga. Nah, tidak hanya makan tapi senam. Nah, itu tanggung jawab kita untuk memberikan semuanya di sini. Yang kemungkinan tantangan kedua, kemungkinan adalah keterbatasan waktu persiapan
dikarenakan banyak kegiatan lain. Nah, di sini nih yang paling biasanya kurang bisa untuk diatur nih, karena kita sebentar lagi juga akan melakukan kegiatan yang lain. Nah, kita apalagi sekarang kita juga banyak kesibukannya. Bu Tati sibuk, Bu Angget agak sibuk, Bu Titin saya juga sendiri sibuk. Nah, di sini seperti apa solusinya? Ketika ada waktu persiapan yang kurang, kita bisa membuat jadwal kegiatan yang efisien. Nanti penjadwalannya seperti apa, nanti kita bicarakan bersama-sama untuk jadwalnya seperti apa, untuk jadwal latihannya, untuk jadwal persiapan akan pelaksanaannya sampai pelaksanaannya nanti. Nah, di sini nanti kita bersama-sama untuk bermusyawarah. Selanjutnya adalah waktu yang efektif dan tidak terlalu lama, karena daya fokus anak TK itu terbatas. Kira-kira kalau anak TK itu fokusnya berapa menit, Bu Angget, Bu Tati? Di sini paling-paling 5-10 menit ya. Nah, di sini kadang 10 menit saja sudah lama sekali katanya. Nah, kita di sini harus bisa. Kalau umumnya senam kan TK-nya enggak 8 sampai 9 ya. 9 ya. Kemungkinannya masih sedikit fokus lah 10 menit. Nah, di sini kita nanti solusinya bisa melakukan pendekatan positif, memberikan penghargaan seperti pujian atau yang lain, dan memilih senam yang nantinya durasinya waktunya tidak terlalu lama. Nanti tugas kita mencari senam yang kira-kira berapa tadi Pak Peno? Ya, antara 8 sampai 10 menit lah ya. Nah, di sini misalnya kalau lebih dari 10 menit, nah di sini tugas kita supaya anak-anak tidak bosan itu seperti apa? Apakah kita iming-imingi, apa kita beri hadiah atau yang lainnya? Nanti kita tugasnya di sini untuk mencari solusinya. Jadi ada rencana kita yaitu melakukan pendekatan positif, memberikan penghargaan. Penghargaan tidak harus hadiah, bisa kita lakukan ujian atau yang lain. Dan selanjutnya adalah memilih senam yang durasinya tidak terlalu lama. Selanjutnya kemungkinan tantangan yang akan muncul yaitu peserta didik mudah jenuh. Nah, di sini biasanya itu anak laki-laki. Ya apa enggak Bu Angget? Biasanya itu anak laki-laki yang sudah bosan Bu Guru, nah sudah capek. Nah, makanya di sini tugas kita adalah untuk mengemas kegiatan senam tersebut itu semenarik mungkin. Nah, nanti bisa dengan alat yang lebih menarik atau dengan apa nanti kita musyawarahkan bersama-sama di sini bisa. Iya, karena kita sudah mempunyai beberapa alat yang bisa digunakan untuk senam, atau mungkin bisa anak-anak membawa dari rumah untuk perlengkapannya, bisa juga nanti kita musyawarahkan bersama-sama. Ini kemungkinan tantangan dan solusi yang akan kita lakukan. Nah, terima kasih. Nah, ini paparan dari kami cukup di sini. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada masukan, ada saran, atau ada hal-hal yang perlu ditambahi, dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan guru. Kami persilakan. Tinggal mic, pakai mic. Iya, pakai mic. Ya, saya sebagai yang dituakan di sini hanya memberikan masukan pada Bu Salimah sudah bagus untuk langkah-langkah dari awal ya, saya pengamatan tadi dari langkah-langkah sampai yang pengumpulan informasi terakhir tadi ya, ya sudah bagus semuanya. Terus mungkin yang perlu kita tekankan tadi untuk persiapan dari guru-guru, betul yang tadi disampaikan Bu Salimah ya. Waktu ya, kadang saya sendiri sering acara di kantor, bahkan di kabupaten juga kadang dalam 1 minggu bisa 1 kali atau 2 kali. Itu untuk menyikapi itu memang kita harus ya, komunikasi yang lebih intens ya. Kapan yang waktu yang benar-benar kita tepat untuk bisa berkumpul untuk mengkondisikan waktu dan untuk menyikapi langkah apa yang harus atau yang akan kita lakukan kepada anak. Dan ya poinnya hanya waktu saja sih, mungkin untuk yang lainnya saya kira sudah bisa dari referensi kan sekarang sudah tahu ya Bu Angge, Bu Tati, Bu Titin juga sudah paham tentang referensi itu tadi disampaikan dari YouTube, dari Facebook dan sebagainya. Mungkin itu, dan untuk
eh, apa ya tadi yang durasinya ya, yaitu durasi juga kita sudah paham lah. Anak-anak kita senangnya apa ya, kita di sedikit ada selingan mungkin itu bisa menjadikan motivasi anak senang atau semangat dalam melakukan senam. Mungkin itu dia Bu tadi ya kan Bu. Bu tadi apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Beri waktu untuk pertanyaan. Memang dari tadi itu not-notnya. Untuk waktu pelaksanaan itu gimana Bu? Teknis pelaksanaannya senam. Tekniknya. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi bukan dari Pak Sugeno, dan yang tadi ditanyakan tentang teknis tadi ya. Nah, untuk pelaksanaan senam itu sendiri, kita kemarin sudah bermusyawarah walaupun belum matang ya. Kita laksanakan untuk senam bersamanya adalah disepakati setiap hari Sabtu. Kecuali nanti ketika ada momen-momen yang spesial, misalnya hari kemerdekaan 17 Agustus, kita mau mengadakan senam, berarti kita nanti adakan senam massal di situ. Kita bareng-bareng dengan warga sekolah, dari guru, dari orang tua, peserta didik, nanti kita bareng-bareng senam bersama. Dan ketika ada hari-hari yang lain, misalnya hari olahraga nasional, kita juga bisa mengadakan secara massal lagi. Ini loh TK Pertiwi 1 Jembangan mengadakan senam massal, nah, nanti kita bisa unggah di YouTube. Jadinya bisa sebagai sarana promosi juga. Nantinya Bu Anggit nanti yang bisa buat YouTube, buat IG nanti bisa kita unggah di sana ya. Nah, tapi yang utama adalah untuk di lembaga adalah setiap hari Sabtu Ibu. Tapi setiap hari Sabtu untuk kita laksanakan setelah kita nanti adakan latihan-latihan dulu sebelum pelaksanaan, dan nanti setelah kita semuanya sudah bisa hafal semuanya, maka kita untuk setiap hari Sabtu kita akan adakan senam sehat ceria ini. Mungkin seperti itu ya. Dan ada lagi mungkin Bu Anggit atau Bu Titin mau bertanya? Cukup? Ya, mungkin dari kami hanya itu untuk paparan tugas, ya, tugas karena saya sedang mengikuti program kompetensi guru PJOK yang angkatan 2 Kabupaten Banjarnegara. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar apa yang sudah kita programkan bersama dalam komunitas belajar sekolah kita. Dan apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam pembuatan rancangan pembelajaran ini belum sempurna, namun kami dalam tahap belajar tidak menutup untuk menerima kritik, saran maupun masukan dari panjenengan semua. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam meluangkan waktu untuk hari ini. Mohon maaf bila mengganggu aktivitas selanjutnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri bila hitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.